Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuraini dari kelas 11 TJKT 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai VLAN. Pertama-tama, mengenai singkatan dari VLAN sendiri adalah Virtual Local Area Network. Nah, apa sih Virtual Local Area Network itu? Nah, fitur ini memungkinkan untuk kita menghemat resource hardware di jaringan kita. Nah, pertama-tama itu aku bakal ngejelasin mengenai VLAN dulu ya. Nah, VLAN-nya sendiri itu adalah merupakan teknologi jaringan yang memungkinkan kita mengelompokkan beberapa perangkat atau jaringan komputer pada suatu jaringan tuh secara virtual. Nah, jadi kayak kan namanya juga tadi artinya itu untuk menghemat penggunaan resource hardware di perangkat jaringan kita. Jadi, VLAN itu merupakan bukan sebuah kayak hardware fisik gitu, jadi virtual. Nah, untuk beberapa perangkat atau komputer pada suatu jaringan secara virtual ke dalam sebuah grup yang terpisah meskipun perangkat-perangkat tersebut berada pada jaringan yang sama. Nah, itu adalah merupakan pengertian dari VLAN. Lalu aku bakal ngejelasin mengenai VLAN akses, VLAN terang, terus VLAN manajemen sama VLAN ID. Pertama-tama kita bakal analogiin dulu kayak di kehidupan kita sehari-hari. Misalkan VLAN itu kan sebuah lantai. Bayangin switch itu kayak gedung apartemen, lalu VLAN itu sebuah lantainya, lalu VLAN ID nomor lantainya. Kalau VLAN akses itu pintu kamarnya. Terus VLAN terang itu bisa dijadiin analogiin kayak lift, bisa ke semua lantai gitu. Terus VLAN manajemen adalah ruang kontrol gedung. Nah, walaupun satu gedung, setiap lantai itu tetap terpisah. Pengertian dari VLAN akses tersendiri adalah VLAN di mana setiap port switch itu terhubung ke satu VLAN saja. Jadi setiap VLAN memiliki domain siaran terpisah dan hanya berkomunikasi dengan perangkat di dalam VLAN tersebut. Ini memungkinkan untuk mengatur keamanan, menentukan bandwidth yang dapat diakses, dan mengisolasi masalah jaringan dalam VLAN tertentu tanpa mengaruhi jaringan atau VLAN yang lain. Oke, lalu mengenai VLAN trunk adalah teknologi yang memungkinkan untuk mengirimkan banyak VLAN melalui satu port atau koneksi jaringan. Lalu untuk penjelasan mengenai VLAN manajemen itu kayak sebagai mengelola perangkat jaringan seperti switch dan access point. Jadi VLAN ini cuman bisa diakses oleh administrator. Oke, terakhir untuk VLAN ID. Jadi VLAN ID itu nomor identitas unik. Jadi range-nya itu 1 sampai 4094 yang digunakan dalam teknologi VLAN untuk menandai tagging dan memisahkan lalu lintas data antar jaringan logis yang berbeda pada switch fisik yang sama. Jadi ini tuh bisa ngebedain VLAN, data, suara, atau manajemen, memastikan keamanan dan efisiensi jaringan, membagi broadcast domain agar perangkat di VLAN berbeda tidak dapat berkomunikasi langsung tanpa router. Oke, kan tadi di analogi ini itu VLAN tuh sebagai gedung apartemen. VLAN-nya lantainya, VLAN ID nomor lantainya, akses port pintu kamarnya, terang port itu terang atau VLAN terang itu bisa dianalogiin sebagai liftnya, VLAN manajemen dianalogiin sebagai ruang kontrol gedung. Jadi kalau dianalogiin sebagai kehidupan sehari-hari itu, misalkan VLAN ID itu sebagai identitasnya. Nah, kalau VLAN akses, jadi kayak pintu masuknya, atau dianalogiin kan sebagai pintu kamar otomatis, sebagai pintu masuk dari sebuah jaringan tersebut. Lalu VLAN terang itu kayak lift untuk ke sebuah lantai atau di jaringan tersebut, dan VLAN manajemen adalah ruang kontrolnya atau biasa disebut remote-nya. Oke, tabel perencanaan yang aku buat. Nah, pertama kan ini internetnya itu ada 172.16.12.1, lalu port 1
Di sini ada 2 router. Nah, untuk uplinknya di port kedua, di router pertama itu ada 10.10.10.1/30, dan ini ada di port 3 buat uplink di router kedua. Lalu ini ada switch manageable. Terus di sini ada VLAN guru, portnya itu 2 sampai 6 di switch tersebut. Lalu di sini ada VLAN siswa, portnya 7 sampai 11. Nah, otomatis kan ini ada VLAN guru dan VLAN siswa. Jadi ini tuh bisa berfungsi supaya VLAN guru nggak bocor. Jadi VLAN guru datanya itu nggak bakal bisa diakses oleh VLAN siswa. Begitupun sebaliknya. VLAN siswa datanya nggak bisa diakses oleh VLAN guru. Jadi fungsi dari VLAN tersebut juga berguna untuk misalkan dalam satu switch ini, tapi mereka tuh nggak bakal bisa ngakses data-data yang ada di VLAN tersebut, jadi datanya nggak bakal bocor. Oke, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang berbelat-belit. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.